Suaranya apa udah jelas ya? Ini ada yang tanya kok suaranya nggak muncul. Ya, Mas Riyadi ini adalah salah satu penggagas grup Jember Tanggap COVID-19. Jadi dia lebih bergeraknya di bidang bidang sosial. Jadi lebih berpikir tentang bagaimana sih nanti kita membantu masyarakat yang terdampak COVID seperti itu. Sebentar. Ya, Mas Roni dilanjutkan dulu sambil menunggu Mas Riyadi bergabung. Sebagai apa ya? Sekilas pandangan, sekilas informasi yang lalu bahwa ada berita tentang satu dua orang di Jember sudah cukup bagus, kita enggak heboh, enggak panik, menyerahkan pada penanganan pemerintah, pihak yang berwenang, kesehatan dan aparat. Kita tetap secara individu kelompok tetap menjaga diri sesuai dengan protokol durasi. Saya kira itu. Ya, Mas, ini sepertinya Mas Riyadi sudah bergabung bersama kita. Oh, sudah Dan. Salam Mas Riyadi. Halo Mas. Ya, ini sebuah keberuntungan bagi kami di Ruang Ingatan dan di Kalisat karena bisa membuka jalur diskusi online dengan Mas Riyadi. Nanti kita itu manfaat untuk berbagi dengan warga, dengan semua teman dan kerabat dan mitra sahabat yang tersambung di jalur online ini. Bagaimana kabarnya, Mas? Api Mas, api. Iya. Suara jelas soalnya apa ini? Iya. Oh, ini api, Mas. Konsep karena kita bicara aja dengan santai, jadi enggak harus urut gini-gini, kita bicara santai. Iya, Mas. Ya. Mungkin diawali dengan santai aja. Abstrak tentang tema kita hari ini. Seperti ini 3 poin yang diusung oleh Jember Tanggap COVID ini bisa digambarkan awal, Mas? Nah, oke. Lagi bikin grup di berbagi happy ini. Itu grup Jember Tanggap COVID-19. Kita bikin kumpul aja teman-teman, bikin bantu-bantu yang sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita yang terdekat masyarakat terdekat. Pertama sih yang ini dilakukan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Itu yang pertama, edukasi tentang bagaimana supaya kita paham atau menyadari, aware terhadap virus ini atau wabah ini, dan bagaimana kita mendorong menjadikan momen ini untuk momen edukasi masyarakat untuk hidup sehat dan bersih dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan membangkitkan kembali semangat atau karakter yang kita punya, yaitu semangat gotong royong. Itu adalah aset kita yang harus kita perjuangkan, kita rebut kembali. Ini adalah nilai-nilai tolong-menolong dan gotong royong ini adalah nilai-nilai kekuatan global saat ini tuh bergantung kepada karakter ini. Karakter gotong royong sama karakter tolong-menolong. Nah, kita sudah punya karakter ini. Nah, ini kita bangkitkan lagi. Entah gimana caranya, partisipasi solidaritas untuk kita bersama-sama membantu sesama. Itu targetnya.
Kemudian target yang ketiga adalah menginspirasi anak-anak muda atau kawan-kawan di Jember untuk melakukan creative fundraising. Nah, seperti saya telah meminta teman-teman saya yang punya kompetensi menulis, membuat kelas menulis. Nah, sebagian dananya bisa disalurkan melalui kegiatan bagi sembako di Berbagi Happy. Nah, ini udah kelas-kelas ini jalan dan udah berhasil menggalang dana untuk disebarkan dalam bentuk berbagi happy, dalam berbentuk sembako di Berbagi Happy. Gitu, Mas. Tiga ya poinnya. Iya, iya. Mungkin saya mengawali pertanyaan, nanti teman-teman yang ikut online bisa mengikuti. Dengan poin 1, yang diberikan oleh Jember Tanggap COVID ini selain berbentuk informasi, informasi itu bisa diakses oleh kita semuanya melalui apa ada portalnya atau dalam bentuk selebaran atau apa. Yang kedua, tentang gotong royong ini, bagaimana memformulasikan gotong royong bertemu dengan pembatasan sosial. Kita harus gotong royong, tapi kita harus dibatasi. Pertanyaan ketiga, tentang apa ini tadi, hubungan desa? Penggalangan dana kreatif. Ya. Pertanyaannya, Mas itu Mas, langsung 2 pertanyaan Mas ya. Pertanyaannya satu-satu nanti biar bisa langsung diborong gitu, jadi bingung. Oke deh, santai ya. Yang pertama nih, soal masalah edukasi. Oke, edukasi. Jadi kita membuat Facebook group untuk mengambil atau melakukan edukasi terhadap masyarakat, kemudian dari berita-berita yang valid atau setidaknya oleh admin diverifikasi atau dikurasi bahwa sumber-sumber ini bisa dipercaya. Edukasi ini juga perang terhadap hoax atau berita-berita yang sengaja disebarkan, mungkin juga tidak sengaja kadang, jadi harusnya tidak sengaja, cuman main sebar termasuk tidak sengaja, ya kan. Akhirnya berita-berita itu tapi menimbulkan efek yang luar biasa di masyarakat. Itu edukasi. Kemudian edukasinya juga bisa dilakukan melalui relawan-relawan yang berbagi sembako. Nah, di dalam sembako itu ada beberapa tulisan tentang beberapa informasi terkait wabah corona ini, Mas. Itu cara edukasinya. Penting juga di sini untuk perang hoax ini, artinya karena Facebook, banyak informasi yang kita dapatkan itu dari situs resmi milik pemerintah mengenai COVID-19 di covid19.go.id. Cuman biasanya masyarakat tidak bisa langsung mengakses web. Nah, biasanya kan mengakses Facebook, Mas. Oleh karena itu, kita semacam copy, kita cantumkan di situ bahwa sumbernya adalah dari sumber valid milik pemerintah di covid19.go.id. Itu yang bisa dilakukan. Nah, karena biasanya untuk akses langsung ke website, kawan-kawan agak males dan kayak gitu ya. Tapi kalau di Facebook langsung scroll kayak gitu gampang. Terus soal masalah tolong-menolong. Nah, tolong-menolong itu bukan hanya perbaiki kandang sapi kita seperti zaman dulu terus rame-rame ngumpul. Ya kan? Tolong-menolong kita saling menyemangati. Seperti hari ini aku ditolong nih sama sudut Kalisat ini. Diajarin caranya
bikin live di Instagram gitu ya. Jadi dapat ilmu baru ini. Aku ndredeg dari tadi nih, opo caranya gini. Tadi langsung tadi iso. Jadi kayak gini. Nah, jadi tolong menolong di sini adalah saling menguatkan melalui media sosial seperti itu. Kemudian tolong menolong ini juga termasuk mengingatkan untuk saling berdoa, saling mendoakan. Saling mendoakan ini adalah saling menguatkan. Nah, jadi tolong menolong ini tidak hanya berbatas untuk gotong royong secara fisik kumpul-kumpul, tetapi bisa melalui tolong dari jarak jauh, bantu dari jarak jauh, bantu jarak jauh. Nah, kira-kira begitu, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang sudah online, ada pertanyaan? Belum? Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di live IG Sudut Kalisat bareng Mas Riyadi, mungkin ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar. Ada sapaan nih dari Mbak Widianti. Widya, ada Widya. Iya, ada pertanyaan Mas dari Yonika Febri. Mau tanya Mas, gimana pembagian bahan sembako itu agar diberikan pada orang yang tepat sasaran? Oke, Yonika, makasih ya pertanyaannya. Soal tepat sasaran itu memang jadi problem tersendiri ya. Kita keluhan tentang masyarakat yang bantuan ini nggak pernah dapat bantuan kayak gitu. Oleh karena itu kita karena jumlahnya ini terbatas, kita melakukan verifikasi, diutamakan kepada yang emergency, kepada yang darurat. 2 hari kemarin kita berada di Kalisat, di sebelah di Rumah Sakit Ajung Kalisat, ada rel kereta api masuk Masjid At-Taqwa di situ. Kita berkegiatan di situ, ada 20 warga di situ yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Itu kan melewati verifikasi dari relawan kita yang ada di Kalisat. Nah, verifikasi bahwa orang-orang ini layak untuk mendapatkan bantuan. Sebenarnya dampaknya luas sekali, banyak sekarang orang mengeluh tentang lapar, penghasilan tidak ada, omset menurun, seperti itu. Dampaknya luar biasa di bawah. Yang ya kadang-kadang yang akan bantuan itu yang harus ada bantuan secara sistemis gitu. Kalau bantuan secara yang kita lakukan ini sebenarnya kecil, oleh karena itu diutamakan bagi yang sangat membutuhkan atau dalam kondisi emergensi. Untuk mengetahui kondisi emergensi itu, relawan kami tidak bekerja untuk melakukan verifikasi data, supaya datanya itu betul-betul valid. Itu yang pertama. Untuk masalah supaya tepat sasaran. Wilayahnya sebenarnya yang terbagus sebenarnya berada di satu tempat. Tapi sayangnya karena kita berada di sosial media untuk Jember gitu, akhirnya disebar di seluruh Jember. Tapi intinya adalah dilakukan verifikasi oleh relawan. Jadi dia usul, dilakukan verifikasi. Diutamakan kepada yang dalam keadaan posisi sangat darurat. That's. Yonika. Ya Yonika, jadi demikian jawaban dari Mas Riyadi. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau masih belum ada bisa disambung lagi sama Mas Roni. Tadi mungkin belum disebutkan alamat Facebooknya, nama akun Facebooknya apa Mas yang bisa diakses untuk kita mendapatkan informasi itu. Oke. Informasi. Ya, di grup Facebooknya ada di Jember Tanggap COVID-19. Jember Tanggap COVID-19. Oke, jadi gitu. Itu join aja grup di situ. Terus jika ada tetangga Anda, pertama Anda yang harus belikan, itu kan kalau Anda punya ya gitu kan ya. Tapi kalau Anda sudah bantu-bantu, sudah nggak bisa lagi ya kita kirim dari sini. Kita nanti akan ada
verifikasi dari berbagai API. Kemudian dengan sangat cepat, kita bekerja sangat cepat, langsung bantuan kita kirimkan. Sampai hari ini kita telah mengirimkan donasi atau bantuan sembako senilai 16 juta rupiah. Masih kecil, tetapi ini sangat menyentuh karena diberikan tidak acak di jalan, tapi dikunjungi di rumah, dan kita menjadi punya data database tentang orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan itu. Ciko. Terus kalau belum ada yang tanya? Belum ada. Masih salam-salam aja nih dari Silo. Oh, dari Silo ya? Oh, dari Bondowoso juga. Ya, ada Basori. Ada Basori itu. Satu pertanyaan, Mas. Di akun Facebook itu bisakah dijadikan tempat untuk memvalidasi suatu, misal saya dapat kiriman berita lewat WA, berita Kopas ini yang bersambungan dari grup-grup itu, ya, kita tidak tahu ini berita valid apa enggak, kita tanyakan ke grup tanggap COVID, bisakah itu divalidasi? Bisa Pak. Ya. Okay. Soalnya banyak berita macam ini. Ya, macam-macam. Tentang di situ ada, di grup itu ada tentang bahwa ini hoax, ini bukan gitu. Dan adminnya bekerja untuk memvalidasi, artinya menggunakan sumber-sumber yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, dari WHO, dan seperti itu. Karena kalau kita, ya pertama dalam situasi seperti ini kita harus percaya kepada sumber yang dipakai oleh pemerintah, seperti itu. Bahwa itu adalah yang valid, adalah yang dari situ. Siap itu. Terus saya ingin menyampaikan itu ada Mas Basori ya. Mas Basori. Ya, ada, sudah bergabung. Ya Mas Basori, kapan hari kita telepon tuh, minta tolong nih, bantuin adminnya Jember tangkap COVID itu, Mas Basori. Telepon salah nomor kayaknya. Oke, kawan-kawan silakan nanya nih, terkait yang dilakukan oleh kami. Bisa diulang, Mas? Mas, putus. Silakan. Putus-putus ya, siap. Pengen cerita sesuatu. Sambil nunggu pertanyaan dari kawan-kawan. Banyak orang di bawah sana, di bawah ya, karena saya ada di lantai 2 ini. Jadi, maksud saya banyak saudara kita yang lagi kesusahan, tapi kita tidak punya budaya untuk meminta tolong karena malu itu. Isin Mas itu seperti itu, apa menen jaluk beras itu. Nah, sebaiknya hilangkan gitu. Kita mengeluarkan sebuah statement di situ. Minta tolong hari ini, tapi untuk menolong kelak, seperti itu. Jika Anda membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan. Jangan diam, kemudian kemarin ditulis berita menjadi meninggal karena lapar, hanya minum 2 galon air selama 2 hari, kayak gitu. Nah, sehingga minta bantuan itu bukan hina. Mintalah bantuan jika Anda memang perlu bantuan. Rata-rata yang berdonasi atau mengirimkan
dana, mengirimkan sebagian rezekinya kepada berbagi happy untuk dipilihkan sembako, itu rata-rata atau hampir semuanya adalah orang yang pernah merasa ditolong. Karena dia pernah merasa ditolong, dia ingin menolong. Jangan diam, tidak melakukan apa-apa, tapi muring-muring sama anak istrinya, kemudian jadi berantakan semuanya. Banyak orang baik percaya bahwa kita tinggal di negeri di mana banyak sekali orang baik. Itu yang jangan ragu untuk meminta bantuan jika Anda memang perlu bantuan. Dibantu hari ini untuk menolong kemudian. Untuk yang menjadi menolong kemudian. Begitu yang ingin saya sampaikan terkait masalah saya mau membantu. Mau dibantu, ceritakan permasalahannya apa yang terjadi di keluarga Anda, sehingga bantuan ini tepat sasaran. Seperti itu. Di sini kami ada berenam, tapi karena kami mematuhi protokol harus berjarak 2 meter, jadi yang ada dalam frame hanya 1 orang. Tapi sebentar lagi gantian. Ada Mas Hakim yang mau bertanya juga, ganti posisi di sini. Social distancing ya. Ada apa? Ada Mbak Devi, ada Mbak Devi datang kan? Sudah gantian posisi di frame, Mas. Oke, siap. Halo Mas. Mas Bro, ketemu di online ini. Ya. Terkait pandemi ini. Penuh pemandangannya api. Begini, kami di Kecamatan Kalisat, terutama teman-teman yang di rumah, di ruang ingatan yang juga pakai bersenjatakan online, pakai Sudut Kalisat dan grup Sudut Kalisat Dokumenter. Beberapa dibilang sering juga tidak sangat terlalu, tapi beberapa kali memperhatikan gerakan Mas Riyadi Arianto dan kawan-kawan di Jember tanggap COVID-19, itu tentu kami sangat salut sekali, karena kami tidak bisa sampai sehebat Mas Riyadi dan kawan-kawan. Ada yang ingin saya tanyakan nih Mas, tentang sejak kapan ide bikin grup ini dari teman-teman berbagi happy terutama itu muncul? Oke Mas, nanti ide itu muncul pas kita berpikir bahwa ada banyak penghasilan yang hilang. Terutama karena saya mengajar, saya sering teringat kepada orang yang berjualan di sekolahan secara otomatis tidak berpenghasilan, di mana penghasilan itu adalah penghasilan utama. Saya ditelepon teman saya dalam keadaan lapar di Mumbul. Padahal itu libur sekolah baru hari ketiga. Tapi karena memang para pedagang yang ditangani pertama itu memang adalah pedagang harian. Artinya pedagang yang jual hari ini ya untuk disisihkan sedikit penghasilannya untuk beli beras dan sebagian untuk modal untuk yang besok, Mas Bro, gitu. Kayak gitu. Nah, secara otomatis yang seperti itu hilang penghasilannya itu. Dan kebetulan saya ditelepon teman saya yang jualan di SD di Mumbul Sari,
situasinya lapar, tidak ada beras untuk dimasak. Saya datang ke sana dan kejadiannya adalah sungguhan. Oleh karena itu kemudian kami mencoba membantu apa yang kami bisa, terutama targetnya kepada kawan-kawan yang menafkahi keluarganya secara berjualan harian. Sebenarnya targetnya adalah itu. Targetnya adalah itu. Ya. Pada waktu berjalan, teman-teman relawan kadang seringkali yang nampak di permukaan itu adalah pertama kita lihat media, dan karena Jakarta sentris, jadi yang kelihatan itu seolah-olah adalah yang tersulit adalah ojol. Itu menurut saya itu karena standarnya Jakarta. Padahal yang di sini gitu menurut saya, kawan-kawan yang di bawah yang di desa, yang berjualan dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya, betul-betul dalam keadaan memprihatinkan sampai dengan hari ini. Oh ya, kita membantunya tidak sekali ya. Tidak mungkin sekali ini dibantu 5 kilo beras, kemudian kami tinggal, tidak. Minimal kita memberikan bantuan sampai dengan 3 minggu, dan kami menghadap ke RT, RW, balai desa, untuk dilanjutkan situasi itu. Karena kemampuan kami hanya sampai kepada minggu ketiga. Ini sudah mau masuk ke minggu kelima, artinya yang minggu ketiga sudah kita skip. Karena kemampuan yang tidak ada. Gitu. Ya, gitu Pak. Jadi tetap koordinasi ya akhirnya ya. Koordinasi dengan balai desa? Ya, dengan RT, RW, desa, dengan lingkungan tempat teman-teman dari Jember Tanggap COVID-19 ini semacam membuka jalan ya Mas untuk verifikasi atau oke. Ya, seperti itu Mas Bro, karena tidak mungkinlah ditangani oleh kawan-kawan Jember Tanggap COVID ini. Kami kecil. Misi kami bukan itu, tentu adalah membuka ruang kesadaran bersama bahwa ini adalah ada permasalahan yang sangat serius di bidang ekonomi di bawah, karena secara penyebaran COVID kita rendah. Secara penyebaran artinya tingkat berapa ya orang yang positif di Jember itu rendah, seperti itu. Tapi kita melakukan pembatasan jarak, social distancing yang sama dengan kota-kota yang wabahnya itu sangat luar biasa. Akibatnya peningkatan jumlah positif COVID kecil, tapi dampak ekonomi di bawah sama dengan yang di Jakarta, luar biasa. Dampaknya luar biasa di bawah. Gimana Mas? Dampaknya luar biasa di bawah, sehingga harus ada bantuan secara sistemis Mas Bro. Jadi harus ada secara sistem. Nah, secara sistem ini juga diragukan oleh kawan-kawan di bawah terkait masalah validasi data yang nanti datanya akan menggunakan PKH, dana bantuan non tunai yang seperti itu, yang itu banyak dikeluhkan tidak tepat sasaran. Ya, nggak tahu gimana, tapi mereka sering mengatakan seperti itu. Nah, dampaknya luar biasa. Ini harus ada cepat sekali untuk ditangani. Bantuan-bantuan di televisi mereka membaca uang triliun, di sosial media mereka bawa ada 400 miliar di Jember, tapi sampai dengan hari ini, minggu kelima, bantuan itu tidak datang, Mas Bro. Nah, ini parah.
gitu. Begitu. Ya, kalau mungkin ada cerita yang lain Mas yang lebih sederhana ketika Mas Riyadi kemarin datang ke Kecamatan Kalisat. Selain bercerita ke sekitar puluhan kakak yang kemarin sempat dibantu, Ya. udah sempat memperhatikan pasar tradisional. Selain semua itu, apa yang Mas Riyadi lihat dari Kecamatan Kalisat sepanjang Ya. berkunjung kemarin aja? Ya. Saya sengaja cuma tidak mampir ke sudut Kalisat ya, karena apa namanya, kami ditunggu di Arjasa di Desa Calo, jadi kita berhenti cuma di pasar karena saya sangat tertarik dengan pasar Kalisat itu keren. Cuman nampaknya kok ramai sekali di pasar Kalisat ya. Social distancing itu di pasar Kalisat. Jadi saya bilang ya, ini pasar Kalisat gak ada corona di sini. Sehingga saya jalan-jalan ke dalam pasar, kemudian apa namanya, jalan-jalan sama anak saya di situ, ngelihat apa namanya situasi di pasar itu. Dan ramai sekali. Pasarnya ramai sekali. Nggak tahu apa karena menjelang Ramadan ya, saya kurang tahu. Apa pokoknya pasarnya ramai sekali. Istri saya sangat terkesan karena saya datang gitu. Terus cerita yang simpel juga di Kalisat. Sebenarnya kami datang ke Kalisat karena ada sebuah cerita, ada relawan di sana yang dapat bantuan beras 5 kilo, kemudian sama relawan itu dipecah Mas, dipecah dijadikan 1 kiloan supaya daya sebarnya bagus. Pertama kita kirimkan 1 itu, terus telepon saya, Mas ini tak pecah aja ya gitu, jadi 5 bagian, jadi sekilo. Tadi orangnya seneng sekali Mas, dibagi dapat sekilo. Aduh, ngeri nih. Oh, dapat sekilonya, happy-nya sudah luar biasa gitu. Akhirnya keesokan harinya saya datang ke sana membawa dua paket bantuan, 20 paket bantuan ke Kalisat. Cerita itu berada di belakang Masjid At-Taqwa. Oke, Ajungnya Mas. Ya. Padahal Kalisat ini tempatnya beras loh, Mas Riyadi. Persis, aku mikir berurusan. Apa yang dimakan oleh teman-teman di Jember Kota mungkin bisa jadi berasnya dari pabrik kami. Kami punya paling tidak 8 pabrik beras besar, belum yang gabah-gabah kecil. Tapi itu yang terjadi memang. Standar Jakarta dipakai untuk produksi dan distribusi juga kami mengalami macet. Dan kalau Mas Riyadi tidak keberatan, kami juga sudah menyiapkan teman namanya Apik. Setiap hari dia menemani ibunya di pasar tradisional Kalisat untuk membuka warung, menjaga sejenak mungkin, dan menutup warung. Jadi dia mengerti keseharian dari pasar tradisional Kalisat. Kalau Mas Riyadi bersedia menyediakan waktu 3 menit aja, 1-3 menit, biar Apik bercerita tentang suasana ke pasar tradisional Kalisat setelah mendapat intervensi dari kepolisian 28 Maret jika tidak keliru, dan setelah itu sampai sekarang perkembangannya bagaimana. Boleh ya Mas Apik bercerita di sini? Siap Mas, senang hati Mas. Mas Apik, monggo Mas Apik.
Ayo, Pak. Sampai gitu yang pasar. 8 insya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Api, aku toko pasar. Pasar kono rame. Minggu itu rame Mas. Minggu. Oh iya, mulai dari Minggu mungkin, kalau nggak Sabtu baru rame tuh Mas. Nah, Soalnya pas tanggal 26 waktu pertama kali itu yang dari apa pemerintah daerah yang iya woro-woro kalau ada jamnya tuh Mas waktu di pasar ada pembatasan jam. Jadi kan di pasar Kalisa itu ada pasar baru sama pasar lama, pasar anyar sama pasar lama. Yang pasar anyar itu dibatasi dari jam 1 sampai jam 6 kalau nggak salah. Kalau yang pasar lama dari jam 7 sampai jam 10. Tapi orang-orang tuh malah itu nurut hari pertama Mas. Soalnya orang-orang tuh pada mungkin takut, mungkin karena takut. Awalnya ada juga yang ini yang nolak, tapi mayoritas nurut. Soalnya mungkin takut itu Mas. Jadi hari pertama itu aku yang lebih detail yang pasar lama, soalnya ibu warungnya di pasar lama. Jadi ibu tuh seharusnya buka jam 7 kalau dari peraturannya. Tapi ibu tuh buka jam 5 lewat, sekitar 5 lewat 15 lah hari pertama. Nah, jam 10 itu dari warungnya ibu sama tangga-tangganya itu udah persiapan nutup, sampai ada petugas yang datang baru nutup semua. Ada kalau yang di sekitarannya warungnya ibu itu masuk di Gang Bahayil tuh Mas. Ya, jadi hari pertama waktu itu tanggal 26 itu nurut Mas orang-orang karena takut mungkin. Terus untuk hari keduanya orang-orang tuh udah otomatis, soalnya pengumuman di hari pertama itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi hari kedua jam 10 itu udah banyak yang siap-siap, malah pemandangan yang langka. Waktu itu hari kedua nggak pernah kan kalau di pasar orang nutup nggak bareng-bareng, nggak bersamaan tutupnya. Nah, waktu itu bersamaan jam 10 udah pada nutup warung, pada siap-siap nutup warung gitu bareng. Itu pemandangan yang langka Mas. Nah, tapi di hari kedua itu ternyata banyak juga warung-warung yang nunggu petugas datang buat nutup warungnya. Dan di hari kedua nggak ada petugas, jadi banyak yang nggak nutup jam 10 tuh, banyak yang nggak nutup, malah ada yang sampai siang, ada yang sampai sore malah waktu hari kedua itu. Nah, hari-hari selanjutnya karena yang udah hari kedua yang rajin itu udah ngerti kalau banyak yang nggak nutup kemarin, nggak ada petugasnya. Jadi hari kedua udah mulai biasa aja. Jadi orang-orang udah nggak mau nutup jam 10. Tapi masalahnya pembelinya yang nggak ada. Jadi pasar sepi waktu itu. Iya. Sepi sampai berapa hari itu? Sekarang berpekan ya? Nah, mulai Minggu itu Mas baru mulai rame. Hari Minggu, Sabtu tuh udah mulai ada tanda-tanda rame. Pembeli mungkin udah mulai biasa, udah mulai gimana ya Mas? Mungkin udah bosen kayak yang nggak ada apa-apa. Jadi suasana pasar udah biasa menurut saya Mas. Tadi barusan aja ibu nutup jam 2:30, jam 2:15 baru ke pasar Mas, baru ditelepon. Jam 2:30. Biasanya nutup jam berapa Mas?
Biasanya nutup jam berapa? Kalau sebelum corona itu memang jam segitu, jam 2 siap-siap jam setengah 3 waktu udah kemarin ada woro-woro dari petugas pasar Iya. itu jam 10. Terus hari ketiga udah mulai jam 12, jam 11, soalnya mau udah nutup juga percuma, pasar sepi. Nah, Mulai minggu kemarin, Minggu, Senin udah mulai normal lagi. Soalnya pasar udah mulai ada pembeli, udah rame lagi kayak biasa gitu. Apalagi kan persiapan per pekan. nah. Senin saya lewat itu agak ramai, Mas. Tapi yang Minggu top ramai. Yang Minggu tuh kemarin saya lewat, terus agak ramai juga kemarin. Iya, Agak ramai juga kemarin. iya, rame juga. Kemarin rame, Mas. Kemarin hari Iya. Senin kan ya. Rame Iya. soalnya Senin tuh biasanya kan rame-ramenya pasar, Mas. Oh, Kalau ibu Senin itu ya. hari Senin wayai kulaan, jadi banyak yang harus dibayar gitu ke Hmm. tengkulak itu, Mas. Jadi memang Senin tuh biasanya rame. Ya. Saya di pasar itu sebenarnya karena ingin ini, Mas. Saya mampir. Memang saya suka sekali dengan pasar tradisional. Salah satu pasar yang tersisa, pasar tradisional kita yang masih berkarakter pasar yang seperti dulu itu di pasar Kalisat menurut saya. Yang pasar lama, Mas ya. Kalau yang pasar baru sudah banyak Galvalum, itu nggak suka, saya belum pernah masuk. Tapi yang pasar lama, pasar Galvalum, gitu. Eh, ada pedagang balon, Mas, balon kayak Superman kayak gitu, di pojokan tikungan itu ada yang jual gitu. Saya turun di situ, saya jalan-jalan di situ, pingin beli apa, pingin mendengarkan apa namanya kawan-kawan yang berjualan bukan sembako ya. Kalau yang sembako kita memang beli sembako di pasar supaya pasarnya tetap jalan. Kayak pedagang balon atau pelembungan itu, Mas, gimana ketika anak-anak itu tidak boleh keluar? Nah, saya ingin coba, saya beli balon itu. Saya tidak menyangka ketika saya beli harganya 10.000. Ini berapa harganya, Pak? 10.000. Orangnya itu langsung, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Itu yang ada di pasar Kalisat. Itu karena baru pertama kali dalam berapa minggu itu yang beli balon adalah saya itu, Mas. Katanya gitu. Itu katanya orang itu di depan toko itu ada orang jual balon. Saya beli balon, saya waktu itu kaget sekali, ya Allah, itu kan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu saya. Pedagang balon itu kena, Mas, salah satu pedagang yang kena. Karena anak-anaknya di rumah semua. Iya. Mungkin kalau itu merata sebelum hari Minggu kemarin itu, Mas. Jadi memang banyak orang di pasar tuh udah banyak yang ngeluh sepi pasarnya. Soalnya mungkin orang-orang udah di otaknya pasar Kalisat sudah sampai jam 10. Jadi setelah jam 10 itu udah mulai sepi, Mas. Kadang sebelum jam 10 juga sepi gitu. Jadi makanya Mas. Makanya yang pas minggu itu jadi semacam saya kaget. Ini pasarnya ramai gitu saya. Pasarnya ramai itu, Mas. Itu, Mas. Makanya, Mas, saya cuman nggak tulis, cuman saya nggak foto keramaiannya, Mas, takut dibubarkan. Jadi saya foto apa namanya barang-barang jualannya. Kalau saya foto itu yang pas ramainya itu, Mas, takut ada petugas saya ke sana saya. Jadi jadi yang saya foto itu adalah becak gitu. Padahal itu ramai sekali waktu itu. Itu. Termasuk kalau yang termasuk ini, Mas, yang kemarin mungkin ada pencairan di depan ATM Bank BNI kemarin ramai sekali. Mungkin ada pencairan PKH atau bagaimana, mungkin di sana itu ramai. Di bank
nggak bisa masuk semua. Ada batas orang Ya. yang masuk di data kayaknya, Mas. Betul. Jadi itu yang saya tangkap dari pasar Kalisat kemarin. Pasarnya ramai hari Minggu tuh sama Senin. Terus saya bilang sama istri saya, apa karena menjelang Ramadan ya gitu ya. Sehingga orang-orang memang tradisinya semacam perpekan ini kayak minggu terakhir menjelang Ramadan kayak gitu. Mas Kejat. Iya. Jadi keren banget. Jadi semoga COVID ini segera berakhir, Mas. Mas, amin. Iya. Nah, ya. Ganti Mas Nuni lagi nih, Mas. Ya. Jadi Makasih, Mas. sip, Mas, sip. Berapa lagi, Mas? Kembali ke frame. Kembali ke frame. Balik ke frame. Mas, waktu kita tinggal berapa? Tinggal 7 menit. 7 menit. Oke. 7 menit, Mas. Satu pertanyaan terakhir, Mas. Oke, Seandainya kami siap. di Sudut melihat satu area atau beberapa individu yang menurut kami butuh bantuan. Bagaimana kami mempertemukan itu dengan Jember Tanggap COVID? Apakah melalui RT RW atau langsung ke Jember Tanggap COVID, nama COVID? Siap. Yang terakhir ini dibuat ini, Mas, yang perlu bantuan. Misalkan panjenengan melihat orang yang perlu dibantu tapi tidak mengakses Facebook, tidak mengakses sosial media, sampean bisa membuat narasinya di grup, dapat ide dari sudut Kalisat itu. Jadi bikin suruh komentar di bawahnya, itu Mas Bro Hakim itu bikin seperti itu. Saya dapat inspirasi dari situ. Jadi suruh tulis komentar di bawahnya, nanti kita follow up apa yang bisa dilakukan. Hari ini kita relawan berangkat ke Wuluan dan daerah Rambi Puji menindaklanjuti tentang kondisi darurat pangan, maksudnya begitu, untuk diantarkan bantuan. Verifikasi sudah dilaksanakan. Sekarang kita mengirimkan bantuan ke Wuluan dan sekitar di daerah Rambi Puji. Jadi deskripsi ceritakan di situ, nanti relawan langsung akan berangkat di situ. Tapi kalau panjenengan sendiri yang artinya yang mengakses Facebook, silakan tulis kondisi Anda, kami akan datang sangat cepat dan buktikan kami datang sangat cepat. Tentu kami tidak membawa banyak, tapi kami adalah mendengarkan ceritanya. Kelebihan dari bantuan kami adalah kami duduk bertamu untuk mendengarkan, tetapi social distancing ya, hanya satu orang yang datang, mendengarkan apa yang bisa dilakukan. Kalau sangat darurat lagi dan butuh bantuannya lebih panjang, kami menghubungi RT RW yang ada di situ
untuk segera digabungkan dan sepertinya harus ada relawan desa Mas sekarang. Relawan desa itu apakah sudah dibentuk di Kalisat, saya kurang tahu. Seperti itu. Oke, oke. Sebagai penutup nanti Mas Riyadi memberikan apa ya, pesan-pesan buat kami semua, yang juga online, nanti mungkin dari mereka bisa disebarkan ke keluarga dan lingkungan masing-masing. Sambil juga memberitahukan bahwa kepada peserta online, kegiatan ruang ingatan dan sudut Kalisat ini untuk sementara bukan inaktif, tapi bukan lockdown, tapi low down ya, menurun sebentar. Low ya, low. Low down. Jadi kami aktif ketika ada kegiatan macam ini. Mengundang narasumber untuk membagikan pengetahuan baru pada kami ke masyarakat seluas, dan juga satu permintaan Mas, seandainya nanti ada aktivitas seperti ini lagi, seandainya kami meminta Mas Riyadi untuk jadi narasumber, bisa, siap ya? Oke. siap Mas. Saya dihubungi Mas Bro tuh, Mas Bro belum ngetik, belum selesai sudah bilang siap gitu. Saya tuh. Belum selesai pada ngetiknya dia. Minta tolong Mas, siap gitu saya. Gitu. Mari Mas, silakan pesan-pesan himbauan untuk yang online agar nanti disebarkan. Oke, kita saat ini berada di situasi yang menantang, tapi sekaligus ini adalah kesempatan kita untuk memperkuat persaudaraan kita, memperkuat gotong royong kita, memperkuat tolong menolong kita. Ini adalah aset kita, karakter bangsa kita yang diperlukan saat ini untuk membangun Jember, untuk membangun Nusantara ini lebih baik. Jadi karakter tolong menolong, karakter gotong royong ini saatnya untuk kita bangun, untuk kita kuatkan lagi. Bagi kawan-kawan yang terdampak parah, artinya emergency, jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong untuk kelak menjadi yang menolong. Setiap orang membutuhkan bantuan, katakan apa bantuan yang ingin Anda perlukan. Semua ini demi kita semua, demi kita menjadi keluar dari pandemi ini, menjadi warga, menjadi negara yang lebih baik. Begitu Mas yang saya sampaikan. Oke, makasih banyak. Di sini saya mewakili ke-6 personel di sini. Nggak bisa satu frame karena ada jarak. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada Mas Riyadi. Sama-sama. Kita
kita mungkin jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Kepada teman-teman yang online juga saya salam dan kirimkan salam pada Mas Riyadi. Beruntungan bagi kita semua bahwa kita menambah pengetahuan hari ini, sore ini yang agak mendung tapi segar. Ya. Sudah? Sip. Oke, Mas Riyadi, terima kasih banyak. Salam dari Salam untuk semua ya di ruang ingatan. Teman-teman ruang ingatan. Salam semua. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Oke Kak Frida, makasih ya.